Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Antika Fitriani, NIM 2312410002 dari Program Studi Seni Teater, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Surakarta. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi nilai mata kuliah literatur teater yang dibimbing oleh Bapak Ahyar Makaf, SN, MSN. Adapun judul buku yang ingin saya review yaitu Teknik Menyutradarai Drama Konvensional karya PH Prasmaji BA. Buku yang diterbitkan oleh PN Balai Pustaka pada tahun 2008 yang merupakan cetakan kedua. Buku ini memiliki 127 halaman. Di bagian pendahuluan, buku ini menjelaskan mengenai yang pertama yaitu jenis drama, yang kedua cara menyutradarai drama, yang ketiga asal kata drama, yang keempat arti kata drama, yang kelima unsur-unsur pertunjukan drama. Selain itu, di bab pendahuluan ini, penulis juga memberikan sedikit pertanyaan yang menarik. Walaupun baru masuk ke bab pendahuluan, tapi si penulis sudah memberikan sedikit gambaran yang detail mengenai apa sih dunia kedramaan itu. Selain itu, penulis juga mengajak kita sebagai pembaca agar bisa berpikir kritis dalam menjawab sebuah pertanyaan yang disajikan. Jadi, di buku Teknik Menyutradarai Drama Konvensional memiliki 9 bab. Kalian pasti penasaran kan? Oke, kita bahas satu-satu ya. Masuk ke bab yang pertama, yaitu membahas mengenai cerita drama. Di bab pertama ini memiliki 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, bahan untuk cerita drama. Yang kedua, drama adalah penyajian ulang suatu kehidupan manusia. Yang ketiga, drama adalah suatu bentuk seni. Yang keempat, drama adalah suatu cerita tentang perselisihan manusia. Yang kelima, hukum drama. Dan yang keenam yaitu naskah drama. Kita bahas ya yang pertama, yaitu mengenai bahan untuk cerita drama. Apa sih bahan untuk membuat cerita atau cerita drama itu? Jadi, dulu itu bangsa Indonesia belum memiliki pengetahuan mengenai drama. Jadi, judul cerita itu disesuaikan dengan kejadian atau sebuah peristiwa. Contohnya, kelahiran atau kematian, perkawinan atau perceraian, perbuatan sosial atau kejahatan, perdamaian atau peperangan, dan lain sebagainya. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu drama adalah penyajian ulang suatu kehidupan manusia. Kenapa bisa dikatakan sebagai penyajian ulang suatu kehidupan manusia? Jadi gini, cerita drama itu bersumber pada kehidupan manusia. Karena drama merupakan penyajian ulang cerita suatu kehidupan manusia di atas panggung. Tapi penyajian cerita drama ulangan tidak akan mungkin sama dengan cerita drama aslinya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu drama adalah suatu bentuk seni. Di buku ini dituliskan bahwa usaha untuk membuat penyajian ulang cerita drama itu sebagai barang tiruan semirip mungkin dengan yang asli atau sesama mungkin dengan keadaan cerita drama yang asli adalah suatu seni.
Jadi, bisa dikatakan bahwa drama adalah suatu bentuk seni karena sutradara bebas untuk antara lain menyajikan bagaimana yang harus disajikan lebih dulu dari cerita drama itu, asalkan pokok persoalannya atau tema dapat tergambarkan oleh para penontonnya. Poin yang keempat yaitu drama adalah suatu cerita tentang perselisihan manusia. Kenapa perselisihan manusia? Jadi, tidak semua bahan cerita drama dapat diangkat atau dijadikan sebagai sebuah cerita drama. Apabila bahan cerita drama itu tidak mengandung suatu perselisihan manusia, sebab drama melukiskan perselisihan atau pertentangan konflik dari manusia itu sendiri. Poin yang kelima menarik juga nih, yaitu hukum drama. Di cerita drama juga ada hukumnya loh. Jadi, seorang ahli pembahas atau kritikus drama kebangsaan Prancis telah membuat perumusan tentang adanya konflik manusia dalam drama sebagai hukum drama. Apa sih contoh-contoh dari perselisihan manusia? Misalnya nih, perselisihan manusia lawan manusia lawan dirinya sendiri, manusia melawan masyarakat, manusia lawan lingkungan hidupnya, dan manusia melawan alam. Poin yang keenam yaitu naskah drama. Naskah drama adalah suatu cerita drama dalam bentuk antawacana atau dialog atau dalam bentuk tanya-jawab antar pelaku. Naskah drama disajikan melalui antawacana dialog dan gerak atau perbuatan action para pelaku dari sebuah panggung kepada penonton. Jadi, naskah drama mempunyai dua buah alat sebagai dialog dan juga gerak. Lanjut ke bab yang kedua mengenai sutradara. Di bab kedua ini hanya ada 2 poin. Yang pertama yaitu membahas tentang munculnya seorang sutradara, dan yang kedua membahas tentang tanggung jawab seorang sutradara. Jadi, munculnya sutradara itu diperkirakan sekitar tahun 1920. Dan tanggung jawab seorang sutradara itu meliputi mengenai naskah drama, pelaku atau aktor, penata panggung, dan juga penonton. Lanjut ke bab yang ketiga yaitu mengenai pembinaan calon aktor. Di bab ketiga ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu membahas tentang mengapa seorang menjadi calon pelaku. Yang kedua, membahas tentang para pelaku berbeda. Yang ketiga, membahas tentang apa yang harus dimiliki seorang pelaku. Yang keempat, membahas tentang latihan untuk para pelaku atau aktor atau aktris. Yang kelima, membahas tentang penggolongan jenis pelaku. Dan yang keenam, membahas tentang gaya gerak. Jadi gini, seorang aktor itu harus memiliki kepekaan untuk lekas merasakan sesuatu perasaan yang terkandung dalam antawacana atau dialog antar peran dalam naskah drama itu sendiri. Selain itu, seorang pelaku atau aktor juga harus mempunyai daya lukisan dalam angan-angannya. Jadi, harus mempunyai imajinasi atau suatu rekaan, suatu daya mereka-reka, daya mengotak-atik, mengenai situasi yang sedang dihadapi oleh peran dalam naskah drama. Untuk mencapai hal tersebut, seorang pelaku atau aktor ini juga harus banyak-banyak latihan, yaitu misalnya latihan deklamasi drama, latihan pantomim drama, latihan senam drama, dan latihan gerak panggung. Oh, ada satu lagi, yaitu latihan gerak kerja panggung. Lanjut ke bab yang keempat, yaitu membahas tentang denah panggung. Di bab keempat ini hanya ada 2 poin.
yaitu poin yang pertama membahas tentang gambar denah panggung, dan poin yang kedua membahas tentang jenis-jenis denah panggung. Bab yang kelima membahas mengenai gerak panggung. Di bab ini ada 7 poin yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. Tapi sebenarnya, apa sih gerak panggung itu? Jadi gerak panggung adalah suatu gerak perpindahan tempat seorang pelaku atau aktor di atas panggung. Jadi, seorang aktor juga harus memiliki kesadaran mengenai sebenarnya aku harus ngapain aja sih di atas panggung ini, aku harus pindah kemana aja, dan lain sebagainya. Arah hadap disinilah yang dibutuhkan oleh seorang aktor, karena arah hadap adalah suatu hubungan fisik antara aktor dengan penonton. Jadi singkatnya seperti blocking yang dibutuhkan oleh aktor saat berada di atas panggung. Lanjut ke bab yang keenam, yaitu membahas mengenai gerak karya panggung. Loh, tadi di bab 5 itu kan membahas tentang gerak panggung. Lalu bedanya gerak panggung sama gerak karya panggung itu apa? Jadi, gerak karya panggung adalah suatu gerak di atas panggung yang menunjukkan suatu karya atau aktivitas. Contohnya, makan, minum, menulis, dan lain sebagainya. Jadi bedanya gerak panggung dan gerak karya panggung yaitu kalau gerak panggung itu adalah suatu gerak berpindah tempat di atas panggung. Sedangkan gerak karya panggung ialah sebuah gerak yang dilakukan di tempat seperti duduk, berdiri, minum. Tapi jika misalnya nih, Agnes berjalan mengambil gelas untuk minum, itu adalah gerak panggung, bukan gerak karya panggung. Sedangkan tangan Roni meraih atau mengambil gelas itu sendiri adalah suatu gerak karya panggung. Kesemuanya ini termasuk pantomim bila mau dikerjakan tanpa kata-kata. Lanjut ke bab yang ketujuh, yaitu mengenai komposisi panggung. Di bab ini hanya ada 2 poin. Yang pertama mengenai definisi komposisi panggung, dan yang kedua mengenai unsur-unsur teknik komposisi panggung. Lalu, apa sih komposisi panggung itu? Jadi, komposisi panggung itu sendiri adalah penempatan garis dan massa dalam panggung yang merupakan susunan yang indah dan mengandung sebuah arti. Komposisi panggung merupakan suatu adegan dalam panggung karena merupakan suatu gambar atau foto yang bersifat diam dari suatu cerita drama. Oke, lanjut ke bab yang ke-8, yaitu membahas mengenai ungkapan emosi. Di bab ke-8 ini lumayan banyak juga poinnya, yaitu ada 10 poin. Tapi sebelumnya, apa sih emosi itu? Menurut ahli psikologi, memberi batasan atau definisi emosi sebagai suatu bentuk corak kekacauan. Masuk ke bab yang terakhir, yaitu tempo. Di bab terakhir ini ada 4 poin. Poin yang pertama membahas tentang kegunaan tempo dalam panggung. Poin yang kedua membahas tentang sifat-sifat tempo yang baik dan cepat. Yang ketiga membahas tentang pertimbangan pada umumnya untuk menentukan tempo. Dan poin yang keempat membahas tentang teknik untuk mendapatkan keanekaragaman. Tapi sebenarnya arti kata tempo itu apa sih? Di buku ini dituliskan bahwa tempo adalah suatu penggunaan biasa tentang waktu, dan penggunaan mana memang sudah sempurna menurut kodrat alaminya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.